Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau ngejelasin proses kode buat ngeluarin output yang ditugasin. Jadi ketentuan tugasnya itu bikin kelas, objek, sama field yang dimana harus ada yang label dan required, dan juga untuk fieldnya bikin 4. Terus bikin metode yang ada operasinya, entah itu aritmatika atau perbandingan atau logika. Jadi di sini aku mengambil beberapa ketentuan yang berlaku. Pertama, ini hasil outputnya. Halo, nama saya Risha, umur 18, saya berasal dari Bandung, saya adalah seorang perempuan, saya mempunyai adik yang berumur segini. Weekend ini aku diizinkan mama untuk pergi bersama teman-temanku. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin dari kelas, dimana kelas ini sesuai ketentuan aku bikin 4 field, yaitu nama, umur, asal, dan jenis kelamin. Kemudian untuk syarat yang kedua harus ada yang no label, ya ini kan no label yang ada tanda tanyanya. Terus juga harus ada yang required. Ini juga ada yang required untuk si jenis kelamin. Aku bikin dia required. Jadi di sini mulai dari nama kita kasih tipe data string, terus juga untuk umur dikasih tipe data integer, untuk asal dikasih tipe datanya string dan dia bentuknya no label, jadi pakai tandanya ini. Terus juga buat jenis kelamin di sini aku pakai string. Nah, untuk jenis kelamin ini aku pakai required, jadi kita nggak ngisi datanya langsung di atas. Itu kita isinya di bawah parameter. Oke, terus kemudian di sini harus bikin metode yang ada aritmatikanya atau yang ada perbandingan atau logika. Di metode ini aku ngambil ketentuan yang menggunakan aritmatika sama yang menggunakan perbandingan. Oke, pertama ini adalah tipe kalimat pertama yang bakal aku keluarin. Halo, nama saya memanggil, kemudian ini memanggil si string nama itu. Terus umur saya ini juga manggil yang ini ya, integer umur 18. Saya berasal dari ini, asal dan jenis kelamin. Pokoknya ini mengambil data hasil yang ini. Terus metode yang kedua, di sini aku masuk ini tipe kalimat yang kedua, dimana ini menyebutkan umur dan juga jenis kelamin aja. Di sini aku ada operasi aritmatika paling sederhana, karena di sini aku cuman kasih aritmatika pengurangan, dimana apabila umur kurang dari 5 maka itulah outputnya. Jadi output yang keluar adalah umur asal ini, umur yang awal apabila dikurang 5 gitu. Itu adalah hasil outputnya. Kemudian untuk jenis kelamin kita belum ngebahas sampai bawah. Jadi untuk jenis kelamin ini kalau di sini masih kosong karena dia required, jadi dia diisinya di bawah di objek. Kemudian metode yang ketiga di sini aku pakai perbandingan untuk kayak perizinan gitu. Ini tipe kalimat yang ketiga. If umur si anak ini lebih dari 15 tahun, maka weekend ini aku diizinkan mama untuk pergi bersama teman-temanku, dan kalau tidak mencukupi ini, tidak memenuhi, maka keluarnya ini aku nggak diizinin main dengan teman-temanku. Nah, baru deh yang terakhir di sini kita kasihin cantumin objek gitu. Objek itu kan nama kelas, terus nama objek sama dengan nama kelas. Kemudian ini adalah nama kelasnya, kan tadi di atas nama kelasnya kan siswa kan. Terus yang si siswa sampingnya itu nama objek, dimana nama objek itu kalau bisa sama kayak nama kelas, tapi bebas lagi sih, tergantung masing-masing mudahnya gimana. Terus di sini dia manggil nama
kelas, di mana nama kelas itu apa sih yang sekiranya kurang, data yang harus dilengkapin. Di sini kita tulis jenis kelamin, karena jenis kelamin ini kan required, jadi baru diisi datanya di sini. Kemudian di sini tinggal kita panggil-panggil aja. Untuk asal juga karena dia nullable, jadi kita isi datanya di bawah gitu. Jadi di objek ini kita ngisi data untuk jenis kelamin required di atas, sama ngisi si asal, value-nya asal yang nullable tadi di atas. Kemudian kalau misalnya udah semuanya terpenuhi, langsung deh kita panggil biar outputnya keluar. Yang dipanggil itu rumusnya nama objek, titik, nama metode yang mau dikeluarin, kalimat yang tipe apa yang mau dikeluarin. Ini kan kalimat tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga. Pertama aku mau ngeluarin kalimat yang tipe pertama dulu, makanya aku panggil si metode ini sapa. Makanya di sini siswa titik sapa. Maka keluarlah hasil yang ini. Halo, nama saya Risha, umur saya 18 tahun. Kan kenapa 18 tahun? Ya karena kan ini belum ada operasi apa-apa ya di metode pertama, makanya dia masih pakai umur yang awal. Terus siswa titik jenis kelamin. Oh ya, di sini kan ada ya, saya adalah seorang perempuan kan di outputnya. Dan di metode pertama itu di bagian tipe kalimat pertama emang udah kepanggil nih si jenis kelamin. Nah, si jenis kelamin ini kepanggil lah perempuan. Karena value dari jenis kelamin udah diatur, asal juga nih, asal juga udah diatur sebelum si metode sapa ini dipanggil. Oke, terus kita mau ngeluarin yang tipe kedua, berarti metode kedua. Metode kedua ini aku mau si adik ini laki-laki jenis kelaminnya. Maka kita harus setting ulang si jenis kelaminnya, di setting ulang, kita panggil nama objek, terus jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan mau di setting ulang, kita tulis ulang nih laki-laki. Untuk kita diatur ulang jenis kelaminnya laki-laki. Ya udah, itu aja yang mau diatur ulang, disetting ulang. Kalau misalnya untuk umur ini nanti yang muncul adalah output setelah dikurangi umur, dikurang 5 gitu. Terus nanti langsung kita panggil metode yang siswa titik keluarga. Ya, nama metodenya kan keluarga. Maka apa yang keluar? Saya mempunyai adik yang berumur 13 tahun. Kenapa 13 tahun? Karena umur awal kan 18, ya udah dikurang 5 nih si umur awalnya. Maka hasilnya adalah 13. Terakhir kita mau ngeluarin metode yang ketiga yang ada perbandingannya, yang ada kondisinya pakai if else. Kalau misalnya si umur awal itu kan lebih dari 15, maka dia akan ngeprint output yang pertama. Maka di sini setelah kita panggil si nama objek titik nama metode, keluarlah hasil, yaitu weekend ini aku diizinkan untuk pergi bersama teman-temanku karena si umurnya lebih dari 15 tahun. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih.